Keluarga Ba'alawi adalah keluarga yang sudah dikenal di dunia Islam. Mereka adalah keluarga keturunan Habib Alawi bin Ubaidillah. Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya. Bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka. Minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Ki Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab nasab. Itu yang saya ingin komentari terkait itu. Dan ini bukan bicara soal nasab. Dan yang saya sebutkan tadi bahwa Ba'alawi melahirkan ulama besar itu adalah setelah Faqih Muqaddam. Siapa sebetulnya versi Kiai Ba'alawi ini? Siapa Ba'alawi tentunya bukan versi saya, tapi keluarga Ba'alawi adalah keluarga yang sudah dikenal di dunia Islam. Mereka adalah keluarga keturunan Habib Alawi bin Ubaidillah. Dari nama Alawi bin Ubaidillah inilah kemudian dikenal keluarga Ba'alawi. Ba'alawi itu maksudnya bin Alawi, anak Alawi. Keluarga anaknya Alawi. Di Yaman biasa mereka mengganti bin dengan ba. Dan keluarga ini, keluarga Ba'alawi, telah melahirkan orang-orang besar di dunia Islam sebagai ulama, sebagai cendekiawan, dan tentu ini sudah dikenal oleh masyarakat di berbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Kalau saya mau menceritakan kebesaran keluarga Ba'alawi atau kemuliaan keluarga Ba'alawi, mungkin kurang pas kalau saya ngasih contoh dengan habaib di Indonesia, karena sekarang ini sebagian orang Indonesia sudah kurang percaya dengan Ba'alawi. Maka kalau saya ambil contoh Indonesia mungkin langsung tolak. Jadi Ba'alawi sudah dikenal di dunia, khususnya di Hadramaut, karena memang pusatnya di Tarim Hadramaut, bahwa sekarang ini setelah sekian abad, Ba'alawi memiliki banyak prestasi di dunia keilmuan, di dunia tarbiyah, sehingga di Tarim khususnya Ba'alawi memang dikenal sebagai pemimpin para ulama. Mereka pemegang kepemimpinan dunia keilmuan, dunia tarbiyah, khususnya di Tarim. Karena memang dalam sejarah di awal-awal Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, mereka itu dikenal belajarnya kepada masyayikh, belajarnya kepada orang yang bukan keluarga Ba'alawi. Namun pada akhirnya hingga sekarang Ba'alawi memimpin, itu artinya Ba'alawi punya prestasi. Karena dari awalnya belajar pada orang lain, kemudian mereka memimpin keilmuan di sana, itu artinya mereka punya prestasi, sehingga menggantikan posisi ulama dari keluarga non Ba'alawi. Ini adalah sejarah yang dikenal oleh orang-orang Yaman,
Dan tentunya di Yaman itu berbeda Pak Yusuf dengan di Indonesia. Di Yaman itu untuk memimpin keilmuan, untuk memimpin ulama misalnya, itu betul-betul harus berkompetisi gitu. Karena di Yaman kan sama-sama Arabnya. Sehingga kalau tidak alim beneran ya tidak bisa memimpin gitu. Beda dengan di Jawa sini, apalagi tradisi di Jawa sini ada tradisi yang lanjutin ayahnya anaknya gitu kan. Kadang-kadang walaupun anaknya nggak alim banget, tetap anaknya yang menggantikan. Di Arab tidak seperti itu. Artinya kalau di Arab ada sebuah keluarga betul-betul memimpin, menjadi pemimpin ulama, melahirkan orang besar, artinya mereka benar-benar berprestasi. Dan banyak ulama dari kalangan Ba'alawi yang masyhur di dunia, bahkan bukan hanya kelas lokal lah istilahnya. Dan yang paling masyhur di antara mereka adalah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana kitab-kitab beliau, karangan-karangan beliau dibaca di belahan dunia, khususnya dunia Islam, di mana guru saya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, termasuk ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, yang juga mempelajari, mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, khususnya kitab-kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Dan termasuk sebetulnya keilmuan habaib, keilmuan Ba'alawi juga masuk ke Indonesia, walaupun kita tidak memungkiri bahwa keilmuan Ba'alawi di Indonesia bukan mendominasi, karena ketika kemarin ada yang mengangkat bahwa Ba'alawi itu juga guru bagi ulama kita di Indonesia, ada yang seperti nggak terima, menganggap bahwa keilmuan Ba'alawi atau sanad Ba'alawi masuk Indonesia itu hanya sekian persen saja, tidak banyak sekali. Oke, betul bahwa ulama Indonesia sanad keguruannya, keilmuannya banyak ke Mekah, khususnya yang akhir-akhir ini kan, yang di masa Syekhul Bangkalan misalnya banyak ke Mekah. Namun begitu, tetap kita tidak bisa memungkiri bahwa keilmuan Ba'alawi juga masuk ke Indonesia walaupun sekian persen. Dan dalam tradisi santri ya, tradisi santri yang diwarisi dari Sayyidina Ali, beliau berkata, "Ana abdu man 'allamani walau harfan." Aku adalah hamba sahaya, aku adalah budak bagi siapapun yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Ini adalah tradisi santri yang diwarisi dari Sayyidina Ali, maka berapa persen pun ilmu yang diterima oleh guru-guru kita di Nusantara, di Indonesia, dari ulama Ba'alawi, maka tentu kita tidak boleh menyepelekan atau membanding-bandingkan, cuman sedikit, cuman sekian. Itu adalah sikap yang su'ul adab yang tidak diajarkan oleh guru-guru kita di Nusantara ini khususnya. Artinya Ba'alawi memang benar-benar melahirkan orang-orang hebat, baik di Hadramaut maupun di luar Hadramaut. Adapun kemudian nanti di Indonesia khususnya, ya, di Indonesia khususnya, mungkin ada sebagian Ba'alawi yang berbuat suatu hal yang tidak baik, atau bahkan mungkin banyak Ba'alawi yang melakukan hal tidak baik, maka tentu saja itu adalah oknum. Itu adalah oknum, dan kita tentu sangat tidak bijak kalau hanya karena oknum di negeri ini kemudian kita tidak menghormati, apalagi meremehkan ulama Ba'alawi di luar. Saya rasa ketika beberapa bulan terakhir ini sering disebut-sebut bahwa As-Sakhawi menyebut Ba'alawi, memuji Ba'alawi, bahkan menyebutkan nasab Ba'alawi, juga Az-Zabidi, juga Al-Haytami. Orang-orang yang selama ini menolak nasab Ba'alawi, mereka menganggap bahwa itu bukan bukti keabsahan nasab Ba'alawi. Karena As-Sakhawi, Az-Zabidi, dan lain-lain hanya menukil saja dari Ba'alawi, bukan meneliti. Misalnya, anggaplah itu benar. Anggaplah bahwa Az-Zabidi, As-Sakhawi, dan lain-lain hanya menukil dari Ba'alawi tanpa meneliti. Justru ini menunjukkan bahwa di mata As-Sakhawi, di mata Al-Haytami, di mata Az-Zabidi, Ba'alawi itu adalah keluarga besar yang melahirkan orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang bahkan dikenal dengan ulama, atqiya, ulama, bahkan para wali,
Sehingga kalaupun benar mereka tidak meneliti, itu saking percayanya. Saking percayanya bahwa Ba'alawi itu tidak perlu diteliti karena mereka orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang tawadhu, orang-orang alim. Nah, kan di sini kan juga ketika saudara-saudara kita mulai mengorek-orek nasab Ba'alawi itu kan karena adanya oknum itu. Setidaknya ketika nasab Ba'alawi, sejarah Ba'alawi ditulis oleh sekelas Imam Sakhawi dan lain-lain, itu artinya di mata mereka Ba'alawi benar-benar keluarga besar yang melahirkan para ulama, orang-orang mulia, sehingga tidak sepatutnya tindakan oknum di satu negeri, di satu negara, kemudian membuat kita bersikap kurang sopan kepada semua Ba'alawi, khususnya yang ulama. Kemarin saya wawancara podcast dengan Kiai Imad. Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar. Seorang mujtahid mutlak. Seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakron telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama. Baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya. Kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hadaya dulu ala anna hadas sahsa sahsun muzayyapun sahsun ma'dumun. Dijelaskan oleh Kiai Imad itu adalah soal histori, ya, soal sejarah. Bahwa kalau memang Ba'alawi mengklaim sebagaimana yang sering kita dengar, misalnya leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas semua adalah mujtahid mutlak, itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah, ya. Sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul, artinya itu tidak berlebihan. Bahkan bukan Kiai Imad saja yang mengatakan begitu. Jauh sebelum beliau
ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, beliau mufti Hadramaut. Beliau mengkritisi pernyataan-pernyataan yang beredar di kalangan Ba'alawi bahwa leluhur Ba'alawi semuanya adalah mujtahid mutlak, di mana kata beliau, beliau tidak menemukan data itu. Tidak menemukan data bahwa semua leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas itu adalah mujtahid mutlak. Bahkan kata beliau hanya ulama biasa saja. Artinya untuk gelar imam saja dianggap tidak memenuhi syarat lah. Karena tidak-tidaknya kalau udah dikenal imam kan ketahuan siapa saja muridnya gitu kan. Itu maksud beliau. Artinya bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka. Minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Kiai Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab nasab. Itu yang saya ingin komentari terkait itu. Dan ini bukan bicara soal nasab. Dan yang saya sebutkan tadi bahwa Ba'alawi melahirkan ulama besar itu adalah setelah Faqih Muqaddam. Artinya setelah Faqih Muqaddam kemudian hingga saat ini Ba'alawi banyak melahirkan ulama besar. Jadi nggak ada kaitannya, yang penjelasan saya tadi nggak ada kaitannya dengan status kehistorisan Habib Ubaidillah dan nasab beliau.